Halo semua, gimana kabarnya kalian? Semoga saja kalian semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita film Madame Web, dirilis tahun ke-2024. Tak usah berlama-lama lagi, langsung ke videonya. Las arañas who punish evil men with their black poison cut. Mythical spider people who run across the treetop. I like to base my research on science, not legends, Mr. Sims. Di awal film, tepatnya di tahun 1973, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Kristen Webb dan pengawal yang ia sewa bernama Ezekiel. Mereka sedang dalam penelitian di hutan Amazon untuk mencari spesies laba-laba langka yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dalam perbincangan mereka, Ezekiel mengatakan bahwa dalam legendanya selain bisa menyembuhkan penyakit, racun dari laba-laba tersebut bisa memberikan kekuatan super bagi manusia. Namun Kristen mengatakan bahwa ia tidak tertarik sama sekali dengan mitos dan legenda yang dikatakan penduduk setempat. Kristen yang dalam keadaan hamil tua terus memaksakan diri untuk mencari laba-laba tersebut. Sedangkan Ezekiel kembali ke tenda dan mencoba mencuri berkas penelitian mereka. Dan tak berselang lama, Kristen akhirnya bisa menemukan laba-laba tersebut. Namun tiba-tiba Ezekiel membunuh dua peneliti lain dan merebut laba-laba itu dari tangan Kristen hingga membuatnya tertembak. Dalam keadaan kritisnya, suku Arana di hutan Amazon tiba-tiba datang dan membawanya. Dalam cerita film ini, suku Arana adalah manusia dengan kekuatan laba-laba yang melindungi hutan Amazon. Setelah dibawa ke dalam gua, mereka melakukan ritual kepada Kristen dengan cara memberikan racun laba-laba ke dalam tubuhnya. Dan tak lama kemudian, bayi dalam kandungannya pun lahir dengan misterius. Dan pada akhirnya nyawa Kristen tidak bisa diselamatkan. 30 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2003, bayi tersebut kini menjelma menjadi wanita cantik bernama Cassie. Ia bekerja sebagai petugas medis di kota New York. Di saat itu, Cassie dan rekannya yang bernama Ben Parker terlihat sedang terburu-buru untuk membawa pasiennya ke rumah sakit. Setelah selesai melakukan tugas, Cassie dihampiri oleh seorang anak kecil yang memberikan sebuah gambar sebagai ungkapan terima kasih. Namun Cassie di sini terlihat sangat tidak nyaman. Karena ternyata selama ini, Cassie selalu merasa bahwa hubungan antar keluarga itu tidaklah penting. Semua itu dikarenakan Cassie merasa telah ditelantarkan oleh ibunya. Little boy wanted to say thank you. Patient, you know what? Mr. Ben Parker here did all the work. Singkat cerita, keesokan harinya Cassie dan Ben terlihat sedang bertugas untuk menyelamatkan korban kecelakaan di sebuah jembatan yang terjebak di dalam mobil. Ketika korban itu telah berhasil keluar, mobil itu tiba-tiba tertutup hingga membuat Cassie terjebak dan tenggelam. Dalam keadaan itu, Cassie mengalami hal aneh yang membuatnya seperti melihat jaringan yang menyambungkan beberapa kejadian antara masa lalu dan juga masa depan. Dan tiba-tiba Cassie tersadar setelah diselamatkan oleh Ben Parker. Setelah kejadian itu, Ben melakukan pemeriksaan kepada Cassie. Meskipun Ben menyarankannya untuk pergi ke rumah sakit, namun Cassie menolak setelah melihat angka oksigennya telah kembali normal menjadi 89%. Dan ketika Ben melepas tensimeter dari tangan Cassie, kejadian itu pun kembali terulang. Cassie masih memakai tensimeter dan Ben menyarankannya untuk melakukan perawatan di rumah sakit. Namun Cassie mengatakan kepada Ben bahwa ia baik-baik saja karena angka oksigennya telah kembali normal. Dan ketika Ben melihat angka oksigennya, angka itu pun berubah. Seperti apa yang dikatakan Cassie. Wait, I need to get your oxygen level. Again? At a real hospital with a real doctor. No, it's not. What are you talking about? My O2 is 89. Seriously, Ben. Singkat cerita, Ezekiel yang kini telah mempunyai kekuatan super dari laba-laba terlihat sedang bermimpi buruk tentang kematiannya di tangan 3 Spider-Woman. Dan ternyata penglihatan itu terus ia alami di setiap malam dan ia berpikir untuk bisa membunuh mereka lebih dulu. Di lain cerita, Cassie dan rekannya terlihat sedang berkumpul di rumah Ben Parker. Karena memang di sana sedang diadakan syukuran kehamilan adik iparnya, Ben, yang tidak lain adalah Mary Parker, ibu dari Peter Parker yang masih di dalam kandungan. Dalam cerita Ultimate Universe, Richard Parker adalah adik kandung Ben Parker yang bekerja sebagai ahli biologi. Mungkin karena kesibukannya dalam pekerjaan, Richard menitipkan istrinya yang sedang hamil tua kepada kakaknya Ben. Dan tak berselang lama, Cassie dan Ben mendapatkan panggilan bahwa ada kecelakaan yang mengharuskan mereka kembali bertugas. Sesampainya di sana, hal aneh pun kembali dialami oleh Cassie. Ia bisa melihat masa depan. Tangan Cassie berlumuran darah ketika sedang memberikan pertolongan kepada satu korban yang tiba-tiba berubah menjadi rekannya. Dan ketika ia menyadari hal itu,
Ia pun bergegas menghampiri rekannya dan mencegahnya untuk mengemudi, meskipun Casey terus melarangnya untuk mengemudi. Namun hal itu ditolak oleh rekannya. Entah apa yang terjadi dalam penglihatannya. Ternyata adalah kejadian nyata di masa depan. Di sisi lain, Ezekiel yang telah mendapatkan akses CCTV dari agen yang ia bunuh, mencari tahu tentang siapa sebenarnya orang yang telah membunuhnya di dalam mimpi. Dengan mengandalkan ingatan yang divisualisasikan, ia bisa mendapatkan foto dari ketiga Spider-Woman di masa depan yang kini masih berusia remaja. Kembali ke Casey, keadaan yang ia alami memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Namun kenyataannya tidak ada hal aneh dalam pemeriksaan tersebut. Dan ketika ia sedang di rumah, hal aneh pun kembali terjadi. Saat ia sedang mengambil makanan, tiba-tiba saja ada burung yang menabrak jendelanya hingga pecah. Namun faktanya itu hanyalah penglihatan Casey beberapa menit di masa depan. Meskipun pada awalnya ia berpikir bahwa itu tidak akan merubah apapun. Namun di saat ia membuka jendelanya, burung itu pun masuk ke dalam rumahnya. Dengan kata lain, Casey bisa merubah takdir dan masa depan dengan kemampuan yang ia miliki. Menyadari hal itu, Casey pun berniat untuk menyelidiki apa yang terjadi kepada dirinya. Dan ketika ia sedang di kereta, kejadian aneh pun kembali terjadi. Penglihatan masa depan terus berulang ia alami. Dalam penglihatan itu, ia melihat seorang pria yang tiba-tiba datang dan membunuh ketiga remaja dalam kereta tersebut. Dan tak berselang lama, pria yang dalam penglihatannya tiba-tiba muncul menghampiri mereka. Dengan cepat Casey pun meminta ketiga remaja itu untuk turun dari kereta. Beberapa polisi yang mencurigai Casey tiba-tiba datang untuk menangkapnya. Ezekiel dengan kostum mirip Spider-Man datang mengejar mereka. Beruntungnya, Casey dan tiga remaja itu berhasil kabur dengan taksi curian. Singkat cerita, Casey membawa mereka bertiga ke dalam hutan karena ia berpikir itu adalah tempat aman dari jangkauan Ezekiel. Ketiga remaja itu bernama Anya, Julia, dan Matty. Meskipun pada awalnya Casey tidak ingin ikut campur dalam urusan mereka, namun ternyata mereka semua memiliki kesamaan dalam hubungan keluarga yang broken home. Karena itulah Casey memutuskan untuk melindungi mereka bertiga. Setelah itu, Julia pun bertanya tentang siapa pria bertopeng mirip laba-laba itu kepada Casey. Mendengar hal itu, Casey pun teringat tentang penelitian laba-laba yang dilakukan oleh ibunya. Ia lalu memutuskan untuk pergi memeriksa berkas-berkas tersebut dan meminta mereka semua untuk menunggunya hingga kembali. Sesampainya di rumah, ia pun memeriksa beberapa berkas milik ibunya. Dan seperti yang kita ketahui, pria yang mengejar tiga remaja itu adalah mantan pengawal yang ibu Casey sewa dalam penelitiannya di hutan Amazon. Di sisi lain, karena Casey belum juga datang, Julia dan yang lain memutuskan untuk pergi ke restoran. Tanpa mereka sadari, hal itu bisa mengundang Ezekiel menemukan mereka. Di saat yang sama, Casey mengetahui bahwa mereka telah pergi. Dengan cepat bisa menemukan mereka semua di sebuah restoran. Ternyata semua itu hanyalah penglihatan Casey beberapa menit ke depan. Dengan mengetahui apa yang akan terjadi, Casey pun membuat rencana lain untuk bisa menyelamatkan mereka semua. Tepat ketika Ezekiel datang, Ezekiel sempat memberikan sedikit racun dan menahan Casey. Namun mereka semua akhirnya berhasil kabur dari tempat tersebut. Hal yang serius dengan terungkapnya identitas Ezekiel. Casey pun mencoba mencari tahu lewat kekuatannya. Kesadarannya datang kembali ke lokasi restoran dan bertemu dengan sisa kekuatan dari Ezekiel. Dan di sana Ezekiel mengatakan tujuan ia ingin membunuh tiga remaja tersebut karena di masa depan ketiga gadis itu akan membunuhnya. Ketika mereka telah mendapatkan kekuatan Spider-Woman dengan kejadian yang saling terhubung, Casey pun memutuskan untuk pergi ke hutan Amazon yang berada di Peru dan menitipkan tiga gadis tersebut kepada Ben Parker. Tujuan Casey datang ke sana tidak lain untuk mencari tahu jawaban tentang kekuatan yang ia miliki dan juga jejak penelitian dari ibunya. Dan sesampainya di sana, ia pun kembali mendapatkan penglihatan kejadian tersebut. Kemudian ada seorang pria yang menghampiri Casey. Ia bernama Santiago. Ia merupakan suku Arena yang telah menyelamatkan dan merawat Casey di saat bayi. Dalam pertemuan itu, ia membawa bayinya ke suatu tempat di mana ibunya meninggal setelah melahirkan Casey. Santiago lalu mengatakan kepada Casey untuk bisa berdamai dengan masa lalu dan tidak berpikir bahwa ibunya menelantarkannya. Dan ia juga berkata dengan racun laba-laba yang ia berikan ke tubuh ibunya sebelum Casey terlahir. Casey memiliki kekuatan besar yang bahkan dirinya tidak menyadari bahwa ia mampu untuk melakukannya. Kesadaran Casey dilemparkan ke dalam gua tersebut hingga membuatnya bisa terhubung ke dalam jaringan multiverse dan melihat masa lalu tentang semua kejadian yang menimpa ibunya. Dan faktanya, tujuan dari ibu Casey berambisi mencari spesies laba-laba
hanya untuk bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Cassie. Karena memang ada kelainan genetik yang membuat Cassie tidak dapat bertahan hidup setelah terlahir ke dunia. Setelah mengetahui itu semua, Cassie pun bertanya kepada Santiago bagaimana cara untuk bisa menghentikan Ezekiel. Karena hanya dengan kemampuan melihat masa depan, hal itu tidaklah cukup untuk bisa menghentikannya. Namun, Santiago mengatakan kekuatan Cassie yang tahan dari racun dan bisa melihat masa depan hanyalah permulaan. Karena jika Cassie bisa menguasai kemampuannya, ia bisa berada lebih dari satu tempat di waktu yang bersamaan. Bahkan dengan kekuatannya, Cassie bisa memiliki hak untuk merubah masa depan. Di lain cerita, Ezekiel dan asistennya sedang melacak keberadaan dari ketiga gadis tersebut. Dan di waktu yang sama, ketiga gadis itu terlihat sedang berada di kediaman Ben Parker bersama dengan Mary. Dan tiba-tiba air ketuban Mary pecah yang memaksa Ben dan yang lain harus mengantarnya ke rumah sakit. Dengan keluarnya mereka, Ezekiel akhirnya bisa menemukan mereka, sementara Cassie yang baru sampai di rumah. Ben melihat penglihatan tentang kejadian yang akan terjadi. Lalu dengan cepat, ia pun segera menyusul mereka dengan mobil paramedis yang ia curi. Di sisi lain, Ezekiel akhirnya bisa menemukan mereka. Ketika Ezekiel ingin melemparkan bom ke arah Ben, Cassie datang dan menabrak Ezekiel. Dengan memiliki waktu yang cukup, Cassie pun segera membawa ketiga gadis itu untuk segera pergi. Sementara Ben Parker melanjutkan perjalanannya ke rumah sakit. Dalam pelarian mereka, Cassie mendapatkan penglihatan masa depan. Bagaimana cara mereka untuk bisa kabur dengan mobil paramedisnya? Ia lalu meminta bantuan NAPD untuk menjemput korban dalam keadaan darurat. Di atap gedung, kembang api yang terbakar Cassie berniat menjebak Ezekiel dan membangunkannya di gedung tersebut. Dan ketika mereka telah sampai di atap gedung, Ezekiel datang dan meledakkan helikopter tersebut. Tidak ada cara lain bagi Cassie selain melawan Ezekiel. Dengan kekuatan psikisnya, ia pun mencoba menyelamatkan tiga remaja tersebut. Melihat hal itu, Ezekiel tentu saja tidak tinggal diam. Hingga akhirnya, Cassie memancing Ezekiel ke atas gedung yang akan runtuh dari penglihatannya. Namun hal itu juga menyebabkan Cassie jatuh ke dalam sungai bersama puing-puing bangunan. Dan sialnya, matanya terkena oleh kembang api. Tidak lama, Julia dengan cepat bisa menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, meskipun telah selamat, Cassie dinyatakan lumpuh dan buta oleh pihak rumah sakit. Namun ia tetap bersyukur karena telah menyelamatkan masa depan dari ketiga gadis tersebut dan perjalanan Madam Web bersama ketiga Spider-Woman di masa depan akan terus berlanjut. Kemudian film pun tamat. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Discovering you were always more powerful than... It hasn't happened yet.